Alhamdulillahilladzi ja'ala yawmal jum'ati min afdali ayyamish shuhuri wal a'wam wa faddala bitamami fadlihil a'mala fihi 'alal a'mali fi ghairihi min sa'iril ayyam. Ashhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul haudi wasyafa'ati wal maqam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil kiram wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumi yusaqu fihi al-mu'minun ila daril khuludi wassalam. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nasu taqullaha haqqa taqwah wa'lamu annal jannata u'iddat liman ittaqallaha fahiya masiruhu wa maswah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan hari Jumat, dan Allah jadikan hari Jumat itu mempunyai keutamaan, mempunyai kelebihan dari hari-hari yang lain, dengan keutamaan yang prima, bitamami afdal, keutamaan yang sangat luar biasa, sehingga Nabi menjuluki hari Jumat itu Sayyidul Ayyam, raja dari sekalian hari. Malam Jumatnya disebut Sayyidul Lail, raja dari sekalian malam. Sehingga keutamaan amal ibadah, amal saleh yang dilakukan pada hari dan malam Jumat, Allah berikan keutamaan yang lebih. Dari sebahagian keutamaan hari Jumat, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i wa Ahmad an Sa'd bin Ubadah, Sayyidul ayyami indallahi yaumul jum'ah, raja dari sekalian hari itu adalah bagi Allah hari Jumat. Wa huwa a'zamu min yaumin nahri wa yaumil fitri. Bahkan hari Jumat lebih agung daripada hari raya Idul Fitri, lebih agung daripada hari raya Idul Adha. Maka bahagialah orang-orang yang selalu memperhatikan hari Jumat, sehingga tidak terlepas dari ibadah, baik ibadah mahdhah kita seperti melaksanakan sholat Jumatnya itu sendiri, melaksanakan amal-amal saleh yang lain di hari Jumat akan mendapatkan pahala yang lebih, pahala yang agung. Sebagian lagi keutamaan hari Jumat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Al-jum'atu hijjul fuqara. Jumat itu ialah pelaksanaan ibadah hajinya orang-orang fakir. Artinya orang-orang yang tidak mampu menyiapkan biaya untuk berangkat ke tanah suci Mekah Madinah, yang setiap tahun dilaksanakan, yang tentunya biaya begitu besar. Allah Maha Adil, supaya semua umat manusia yang beragama Muslim, yang beragama Islam, tentunya mendapatkan pahala ibadah haji. Jadi pelaksanaan Jumat ini bagi kita semua yang tidak mampu menyiapkan biayanya, maka kita sholat Jumat merupakan ibadah haji. Alhamdulillah. Bahkan sebahagian lagi keutamaan Jumat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmizi an Abi Ibni Umar. Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ati aw lailatil jum'ati illa waqahu Allah Ta'ala fitnatal qabri. Barang siapa seorang hamba muslim yang wafat pada hari atau malam Jumat, maka orang itu kecuali Allah jaga, Allah pelihara dari fitnatil kubur, dari fitnah kubur, dari siksa kubur, dari kekacauan, kegelisahan, kegalauan di dalam kubur, yang disebut fitnah kubur. Maka Allah akan jaga, Allah akan selamatkan orang-orang yang wafat pada malam atau hari Jumat. A'adzanallahu minha. Semoga Allah menjaga untuk kita semua. Hadirin sidang Jumat Masjid Agung Harakatul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hari Jumat ini merupakan hari Jumat tahun baru. Sirnanya tahun 2020. Hari ini merupakan tanggal 1 tahun baru 2021. Yang selalu berganti setiap tahun baru ini berulang-ulang. Apakah cuma begitu saja? Tentunya tidak, ada hikmah yang besar di balik itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Allah berfirman di surat Al-Hasyr ayat ke-18. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, wal tanzur, lihatlah, nafsun, dirimu, ma qaddamat, apa saja yang telah dilakukan, lighadin, untuk hari akhirat. Berarti pergantian tahun ini ada hikmah besar. Jadi kita setiap tahun untuk mengevaluasi apa saja yang telah dilakukan dari tahun 20 sekarang sampai 2021 ini. Tidak akan pernah tahu selain kita sendiri. Maka kita ditekankan untuk muhasabah, untuk mengevaluasi apakah 1 tahun 2020 tadi yang telah berakhir. Banyak yang kita lakukan yang positif, yang merupakan ibadah mahdhah langsung hablum minallah. Banyak yang kita lakukan barangkali yang positif terhadap sesama manusia, hablum minannas.
Seperti kita hablum minallah, melaksanakan perintah ibadah salat. Apakah salat kita selama 1 tahun ini benar-benar dilakukan dengan baik? Atau mungkin kita melakukan dengan baik, apakah istri kita melakukan juga dengan baik? Dan diperiksa atau tidak? Boleh jadi kita dengan istri kita melakukan dengan baik, apakah anak kita melakukan juga salat dengan baik? Dipelihara, diperintahkan, diawasi, diajarkan tentang salat itu apa tidak? Sebab bisa jadi ketika kelak di arah-arah mahsyar, di mana kumpulnya manusia dihisab, diperhitungkan satu persatu sejak kita akil balik sampai akhir hayat. Setelah kita diperiksa, istri kita diperiksa, kita mulus, istri kita mulus, diperiksa anak kita. Ketika diperiksa anak kita, ternyata kelalaian kita terhadap anak untuk mengarahkan pendidikan agama, keteledoran kita, kelemahan kita, ternyata mentok di anak kita yang akan jadi selamat, ditunda. Mungkin bisa jadi kita, istri kita dan anak kita baik semuanya, ternyata yang di pojok sana tempatnya alias pembantu kita. Pernahkah mengajarkan salat kepada seorang pembantu kita? Mengajarkannya dengan baik? Ternyata mentok di situ. Saya mengabdi jadi pembantu di seorang juragan, ternyata hanya bekerja saja yang dianjurkan supaya baik. Salatnya tidak pernah ditanya, puasanya tidak pernah ditanya. Mentok juga di situ. Nah, berarti dievaluasi hubungan kita hablum minallah. Apalagi kalau kita sudah hablum minan nas, sudah berbuat baiklah dengan keluarga kita, dengan saudara kita, dengan tetangga kita. Kalau saja itu belum, maka di tahun yang akan datang Allah memberikan kesempatan untuk mari kita tingkatkan iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat Masjid Ar-Agung Harwatul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat tidak henti-hentinya seorang hamba akan dipertanyakan atas 4 perkara. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah an arba'in. 4 hal nanti akan dipertanyakan. Yang pertama, an umurihi, dipertanyakan tentang usia kita. Yang kedua, an jismihi, tubuh dan badan kita. Sejak kita lahir bayi, menjadi balita, anak-anak, remaja, dewasa, sampai sekarang sudah tua, itu akan dipertanyakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, an ilmihi, tentang ilmunya. Berapa banyak ilmuwan? Apakah sudah dilakukan kewajiban seorang mempunyai ilmu? Seperti para ulama ussalaf, guru-guru kita, ilmunya diamalkan secara pribadi, diamalkan dengan untuk keluarganya, masyarakatnya. Seperti tahun ini dibuka, alhamdulillah, di Masjid Agung Harwatul Jannah, pondok pesantren. Itu semua untuk menyiapkan diri kita yang didasari dengan ilmu. Sebab seluruh amal ibadah kita tanpa didasari dengan ilmu sia-sia.
berapa banyak amal kita, tapi tidak didasari dengan ilmu, akan sia-sia. Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal tidak dasari dengan ilmu, maka amalnya mardud, ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin harapan kita. Kalau saja kita sudah menjadi seorang yang mempunyai ilmu, anak-anak kita lah yang akan menjadi regenerasi, maka alhamdulillah dengan berdirinya Pondok Pesantren Al-Ghebra ini di Harakatul Jannah, mudah-mudahan kita semua mampu memasukkan anak-anak kita untuk menjadi anak-anak bangsa yang berilmu amaliyah, beramal ilmiah. Tadi yang pertama akan ditanyakan itu ilmu, umur, usia. Nabi menyampaikan inna a'mara ummati baina tis'in wa sab'in, baina sittin wa sab'in. Sesungguhnya umur umatku ini berkisar antara 60-70. Secara hitungan mungkin sekarang tahun baru 2021 bertambah. Tapi pada hakikatnya usia itu berkurang. Maka kalau saja berkurang, setiap hari berkurang, tibalah ajal menjemput kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma qaddamat seligat, apa yang sudah dilakukan untuk hari akhirat kelak. Khawatir masih banyak amal-amal ibadah yang berkurang, yang belum sempat disempurnakan. Mungkin saja pada masa dewasa, masa remaja banyak tertinggal. Masa sekarang sudah di usia 70 tahun, bahkan usia lebih dari 70 tahun, sudah lebih dari usia Nabi, masih juga banyak ketinggalan. Itu diantara hikmah tahun baru. Atau sesama manusia kita masih banyak hubungan yang ada sangkut paut dengan hutang pihutang, sudah dilunasikah itu? Sudah dicicilkah itu? Sehingga kapanpun kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh malaikat malakul maut, ketika ajal tiba kita sudah tidak ada sangkut pautnya. Wa an jismihi, dan badan kita, tubuh kita yang begitu tadi disebutkan dari mulai bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa sampai setua ini, yang tadinya gagah perkasa, rambut hitam, badan tegap, sekarang sudah mulai rambut jadi putih, gigi mulai copot, pendengaran sudah mulai kurang. Sudahkah meningkatkan amaliyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu akan dipertanyakan. Yang ketiga, an ilmihi, ilmunya tadi. Maka alhamdulillah Masjid Agung Harakatul Jannah mendirikan pondok pesantren ini siap dengan para pendidik yang akan menyampaikan, mentransfer kepada anak-anak didiknya, ilmunya dilebihkan. Sebab ilmu bukan hanya wajib menuntutnya, wajib menyebarluaskannya. Watlub li ilmin summa laqinhul wara. Tuntutlah ilmu dan sebarluaskan. Di sini sudah ada satu wadah untuk menyebarkan ilmu kepada regenerasi penerus. Yang keempat, yang akan dipertanyakan nanti hari kiamah, an malihi, tentang hartanya. Bawa apa kita sejak lahir? Tidak bawa apa-apa. Sudah berapa banyak yang Allah berikan kepada kita? Sawah ladangkah itu? Perumahankah itu? Mobilkah itu? Uang simpanankah itu? Itu akan dipertanyakan, min aina iktasabahu, dari mana? Yang tadinya kita tidak punya apa-apa.
Apakah menghasilkan semua itu hartanya dengan jalan yang benar, dengan jalan yang halal? Alhamdulillah. Tapi sebaliknya, kalau kita dapatnya dari uang haram, dari uang yang tidak jelas subhat, dari uang yang hasil korupsi, apa yang akan jadi pertanggungan jawab nanti kelak di akhirat? Maka kesempatan baik, kalau saja harta yang kita dapati yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu semua dari Allah. Min aina anfaqahu ila aina anfaqahu. Mau kemana diinfakannya? Sudah kita dapat harta, tapi ternyata menginfakannya tidak jelas, hanya sesuai dengan nafsu kita. Padahal masih banyak untuk diinfakkan kepada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang disebut amal jariah. Harta digunakan untuk membangun sarana-sarana agama Islam, membangun masjid, pesantren, bersedekah ke duafa, ke anak yatim. Kalau saja kita kumpulkan tapi mengabaikan tadi, kita tidak upayakan untuk melakukan harta ke jalan Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan kita pertanggungjawab nanti kelak di akhirat? Maka untuk itu, mudah-mudahan melalui hikmah tahun baru kita sadar banyak sekali yang kita lakukan mungkin tidak ada dasar dengan ilmu, atau yang kita lakukan itu betul-betul dengan dasar dan ilmu baik. Amal saleh kita semoga diterima semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, kita sadar juga banyak hal-hal yang dilarang oleh Allah kita lakukan. Dosa-dosa itu semoga dengan kemuliaan hari Jumat yang agung ini kita diampunkan segala dosa kita, dosa keluarga kita, dosa ibu bapak kita, semuanya muslimin muslimat. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu yaumal qiyamah. Hitunglah dirimu, sabda Nabi, sebelum nanti dihitung seperti tadi hari kiamat. Hikmah tahun baru inilah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Innahu jawadun karim wa innahu huwat tawwabur rahim.